Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya di sini Siti Kudani akan mengupload yaitu tentang tugas LK 3.1 yang ada di LMS, yaitu tugas PPG Daljab 2022. Di sini nanti saya akan mengupload tentang menyusun cerita praktik baik atau best praktik menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Di sini saya prakteknya adalah aksi pada mapel prakarya kelompok 3 Tata LPTK Fakultas Teknik jurusan Tata Busana. Dalam menyusun cerita praktek baik atau best practice menggunakan metode STAR terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran, kita nanti diminta untuk mengupload di LMS ya, yang sudah ada formatnya terkait LK 3.1. Di sana nanti sudah ada kolom format yang harus kita isi gitu ya. Di sini nanti akan saya tampilkan gitu ya. Di sini ada lokasi di sini nanti kita tulis lokasi tempat kita PPL, kemudian lingkup pendidikan. Kalau di sini saya SMP menengah pertama di SMP gitu ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa menuliskan lingkup pendidikan masing-masing sesuai dengan tempat aksi Bapak Ibu semuanya. Dan tujuan yang ingin dicapai di sini, tujuan yang ingin dicapai ada sesuai dengan LK 1.1 kita kemarin yang kita pilih. Kemudian penulis di sini kita tulis nama kita, kemudian tanggal di sini kita tulis tanggal pelaksanaan aksi kita. Di sini juga ada kolom situasi. Kolom situasi ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Kita tulis ceritanya ya, kita jabarkan sesuai dengan kondisi yang sudah kita alami dalam PPL kita atau aksi kita. Di sini ada pertanyaan yaitu kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Di sini saya menuliskan ada 3 gitu ya. Yang pertama, siswa kurang memahami materi yang dijelaskan guru karena siswa kurang perhatikan penjelasan guru saat pembelajaran sedang berlangsung. Dan ada 2, 3 gitu ya. Silakan bisa lihat Bapak Ibu. Kemudian mengapa praktek ini penting untuk dibagikan? Nah, praktek ini kenapa penting dibagikan? Kita juga menuliskan beberapa alasannya gitu ya. Di sini saya memberikan ada 10 alasan gitu ya tentang mengapa praktek ini penting untuk dibagikan. Kemudian apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktek ini. Nah, peran dan tanggung jawab kita dalam praktek ini nanti kita tuliskan juga. Di sini saya sebagai guru ya, perannya yaitu sebagai pendidik maupun fasilitator yang punya tanggung jawab untuk melaksanakan proses pembelajaran ini secara efektif dengan menggunakan media dan model pembelajaran yang tepat dan inovatif sehingga tujuan pembelajaran dan minat baca siswa meningkat, sehingga kreativitas siswa dalam menyelesaikan tugas praktik pun meningkat, serta hasil belajar siswa bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian di sini selain saya berperan sebagai guru atau fasilitator, saya juga sebagai mahasiswa PPL PPG yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan aksi sesuai dengan rencana aksi, kemudian mendokumentasikan kegiatan aksi berupa video aksi gitu ya. Kemudian diupload di LMS, diedit dulu ya pastinya, ada sesuai dengan permintaan dosen pembimbing kita dan guru pamong kita gitu ya. Kalau di sini saya mengupload 2, satu video yang full belum diedit dan juga satunya mengupload video yang sudah diedit juga. Nah, kemudian tugas saya atau peran saya sebagai
mahasiswa PPL PBG juga melakukan refleksi kegiatan yang sudah dilaksanakan. Kemudian kolom selanjutnya yaitu tentang tantangan. Di kolom tantangan ini kita harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kita jabarkan apa saja yang menjadi tantangannya. Di sini saya menuliskan ada 3 tantangan gitu ya. Kurangnya stimulus dari guru, siswa merasa malas untuk mencapai membaca materi pelajaran karena faktor internal siswa. Kemudian rendahnya literasi siswa terhadap materi pelajaran. Nah, di sini beberapa tantangan ini bisa ditambahkan sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing gitu ya. Kemudian siapa saja yang terlibat. Nah, siapa saja yang terlibat ini juga nanti Bapak Ibu harus menuliskan ya sesuai dengan kondisi atau yang sudah Bapak Ibu alami dalam pelaksanaan ASI tersebut. Kalau di sini saya menyebutkan ada 4 gitu ya, ada peserta didik, guru, dosen, dan guru pamong, kemudian rekan sejawat. Kemudian kolom selanjutnya adalah aksi. Di dalam kolom aksi ini kita harus menjabarkan juga ya langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Nah, di sini ada beberapa langkah. Kemudian strategi apa yang digunakan? Kalau di sini saya memakai strategi model pembelajaran project based collaborative learning berbasis HOTS. Dengan kegiatan pembelajaran ini yang berpusat pada siswa sehingga bagaimana proses aksi kita. Kalau di sini saya menceritakan aksi saya ya ketika di dalam kelas gitu ya, mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, kemudian ada penutup juga. Kemudian kita juga diminta untuk menuliskan apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Itu dituliskan. Kemudian di kolom selanjutnya ada refleksi hasil dan dampak. Di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab, yaitu bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan. Nah, berdampak apakah? Nah, itu nanti dituliskan ya. Kemudian bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan. Nah, respon di sini silakan Bapak Ibu juga diminta untuk menulis bagaimana responnya. Kalau saya menuliskan di sini ada respon dari siswa, kemudian respon dari guru sejawat seperti itu. Kemudian apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan. Di sini juga Bapak Ibu diminta untuk menceritakan faktor keberhasilan dan ketidakberhasilan. Kemudian, apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Kita juga harus menuliskan gitu ya. Dan di sini juga saya menyertakan link video aksi saya gitu ya, untuk sebagai apa ya namanya, sebagai gambaran gitu ya, atau bisa juga sebagai referensi buat teman-teman bagi yang membutuhkan, dan buat saya pribadi juga gitu ya, nanti suatu saat mungkin saya juga membutuhkannya. Dan di sini juga saya menyertakan beberapa foto hasil hasil pekerjaan siswa. Dan cukup sekian gitu ya dari saya terkait dengan penyusunan best praktiknya. Dan di sini juga saya menyusun best praktik untuk PPL 2 juga. Cukup sekian, semoga bermanfaat buat Bapak Ibu yang membutuhkan sebagai gambaran bagi yang belum menyusun best praktiknya. Dan mohon maaf ya ketika ada kesalahan dari saya menjelaskan atau dalam penulisan juga, atau ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan ya di kolom komentar. Dan saya tidak lupa ya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen maupun guru pamong yang sudah memberikan banyak sekali ilmu, arahan gitu ya terkait penyusunan best praktik ini, dan juga rencana aksi, kemudian aksi saya gitu ya, sangat-sangat banyak dukungan dari guru dan dosen.
bagi Bapak Ibu yang ingin menyaksikan aksi saya, aksi 1 maupun 2 ya, bisa dilihat di YouTube saya ini ya, sudah saya upload di YouTube saya ini di Daring Prakarya. Di sana juga ada beberapa video-video tentang pembelajaran prakarya. Mungkin ada yang membutuhkan gitu ya, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi mohon maaf, semoga Bapak Ibu yang ikut PPG bisa lulus semua, sehat semua, dan diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Selamat pagi, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.